Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita masih diberi kesehatan, di mana nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, pada hari ini anak-anakku, kita akan membahas materi tentang pernikahan dalam syariat Islam, yang mana biasa juga disebut dengan munakahat. Anak-anak, kita akan membahas beberapa kade di sini. Kade yang pertama yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian kade yang kedua adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi hikmah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi materi kita nanti kita akan membahas tentang makna, pengertian, kemudian dalil-dalil yang berhubungan dengan ketentuan syariat Islam, serta hikmah apa saja pernikahan dalam syariat Islam. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian, ya, apa itu nikah. Menurut bahasa, nikah memiliki arti mengumpulkan, menggabungkan, menghubungkan, menghimpun, ya, atau menjodohkan. Menurut istilah, menikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sesuai dengan hukum syariat Islam. Kemudian pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1, tepatnya tahun 1974, tentang perkawinan, yang dibahas pada bab 1, yaitu tentang dasar perkawinan, tepatnya di pasal 1, dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada yang berjenis laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah menjadi fitrah mereka, anak-anakku semuanya, ya. Sebagai manusia itu timbul adanya rasa kasih sayang, timbul adanya rasa cinta. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui juga, perasaan, ya, yang harus diterapkan itu dengan cara yang benar, ya, harus diterapkan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Apa? Yaitu tentang harus menikah, yaitu tentang pernikahan. Jadi yang benar di sini caranya harus dengan menikah dulu. Nah, perlu diketahui juga anak-anakku tentang pernikahan ini merupakan suatu ibadah yang mulia. Ya, barang siapa yang menikah dengan niatnya beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti semua perintahnya, ya, ini tentunya akan memperoleh pahala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 21.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Ia telah menciptakan bagimu daripadamu istri-istri agar kamu merasa cenderung tentram jiwa bersamanya. Serta Ia pun menjadikan di antaramu suami istri, cinta kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Demikian dalil tentang pernikahan menurut Islam yang tepatnya pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Anak-anakku semuanya, selanjutnya mari kita pelajari tentang macam-macam hukum pernikahan. Nah, di sini ada 5 macam. Yang pertama ada wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, kemudian yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah haram. Mari kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, hukum pernikahan dikatakan wajib. Apa ya? Wajib bagi mereka yang sudah berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Nah, apabila tidak segera menikah, mereka ini dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina. Nah, jadi yang seperti ini hukum pernikahannya harus wajib, harus segera menikah, wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Nah, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Kemudian hukum pernikahan yang ketiga itu adalah mubah. Bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, nah apabila menikah dikhawatirkan mereka akan teledor dan dalam menunaikan kewajibannya. Nah, jadi seperti ini hukumnya adalah mubah. Kemudian hukum yang keempat, ya, hukum pernikahan yang keempat di sini adalah makruh, di mana jika tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan ini mampu dalam menahan diri dari perbuatan zina, tetapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Nah, ini dikatakan hukum pernikahannya adalah makruh. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah hukum pernikahan di mana dikatakan haram. Bagaimana hukum pernikahan kok dikatakan haram? Nah, bagi mereka yang mempunyai niat jelek, ya dari awal sudah mempunyai niat jelek dalam pernikahannya. Nah, pernikahan ini juga haram tentunya apabila menikahi mahramnya, ya. Jadi menikahi mahramnya bisa ini pernikahan yang sedara. Nah, ini haram menurut ajaran Islam. Nah, itu adalah hukum pernikahan dalam syariat Islam. Selanjutnya anak-anakku, mari kita pelajari juga tentang apa saja rukun nikah. Nah, rukun nikah yang pertama di sini adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, ya, pengantinnya. Kemudian yang kedua adalah wali dari pihak mempelai perempuan. Kemudian 2 orang saksi. Kemudian yang keempat adalah ijab kabul atau bisa kita sebut dengan sighot.
Nah, itu adalah rukun dari nikah. Kemudian dalam hukum Islam, anak-anakku semuanya perlu kalian ketahui juga ada pernikahan yang dilarang. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah nikah tahlil. Nah, kenapa dikatakan nikah tahlil? Jadi nikah tahlil itu adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah ditalak, ya, telah ditalak 3 dan telah habis masa idahnya. Nah, perempuan yang sudah ditalak itu tadi meminta menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, tidak lama kemudian laki-laki itu akan menceraikannya. Nah, tujuan agar laki-laki yang menalaknya, ya mungkin suami terdahulu, dapat menikah kembali dengan perempuan itu setelah habis masa idahnya. Kemudian yang kedua adalah nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah ya? Jadi dalam nikah mut'ah itu seseorang yang menikah dalam batas waktu tertentu dengan memberikan kepada seorang perempuan tersebut berupa harta, berupa makanan, ataupun bisa juga pakaian, perhiasan atau perjanjian yang lain yang ini sudah disepakati. Nah, setelah selesai ya, ketika kesepakatan mereka sudah selesai, mereka akan sendirinya berpisah tanpa harus melalui perceraian. Nah, dengan demikian tidak berlaku hak untuk waris mewaris ya. Nah, pernikahan jenis ini dilarang sekali oleh Rasulullah. Nah, karena kenapa? Karena ini juga bertentangan dengan nilai dari keadilan dalam Islam. Kemudian selanjutnya anak-anakku, mari kita bahas tentang kewajiban apa saja sebagai suami maupun istri. Yang pertama, kewajiban suami dulu ya. Kewajiban suami terhadap istri apa saja? Nah, yang pertama adalah memberikan mahar, kemudian memberikan nafkah, kemudian yang ketiga adalah memimpin rumah tangga. Ya, jadi memimpin rumah tangga, kemudian yang keempat adalah membimbing serta mendidik. Nah, sekarang apa kewajiban istri? Ya, kewajiban istri terhadap suaminya yang pertama adalah taat kepada suami, tentunya harus taat ya pada suami, kemudian menjaga diri dari kehormatan keluarga. Kemudian ini besar kewajiban yang luar biasa ini adalah merawat dan mendidik anak-anaknya. Semoga dengan didikan tersebut ya, karena anak merupakan suatu amanah, mudah-mudahan didikannya membawa anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian untuk materi selanjutnya anak-anakku, kita pelajari tentang hikmah pernikahan. Nah, apa saja hikmah pernikahan? Yang pertama adalah terciptanya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Yang bukan mahram, nah dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa hikmah yang kedua? Kedua adalah terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Nah, ini sangat utama sekali ya, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Kemudian hikmah yang keempat adalah terjalinnya ya, secara otomatis akan terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak bangsa dan menjaga kehidupannya. Kemudian untuk hikmah selanjutnya ya, yang terakhir terjalinnya silaturahmi tentunya antara keluarga besar dari pihak suami maupun dari pihak istri. Nah, anak-anakku, demikian materi hari ini ya, saya sampaikan poin-poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan pernikahan dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.